Halo, selamat pagi. Pagi ini aku mau cerita tentang ada seorang guru namanya Reni. Reni itu bilang sama murid-muridnya, ayo anak-anak, semua berdoa, bilang sama Tuhan, Tuhan beri kami permen, beri kami uang. Lalu semua berdoa. Dan ternyata meja masih tetap kosong. Oke, sekarang semua berdoa, bilang, Guru Reni, beri kami uang, beri kami permen. Ya, akhirnya mereka mendapatkan uang dan permen dari Guru Reni. Lalu ada seorang murid yang bandel, namanya Fran. Dia ngomong seperti ini, Guru Reni, bukankah seorang ateis itu tidak boleh berdoa? Karena berdoa itu hanya milik orang yang beragama. Itu seperti itu. Terus, ya akhirnya Guru Reni nyuruh Fran maju. Oke, silakan, jelaskan. Terus Fran maju dan memberi kepada Guru Reni kacamata iman yang dipakaikan oleh Guru. Sampai kacamata iman itu dipakai, terus Guru Reni melihat bahwa dirinya menjadi seorang murid, dan di situ ada Tuhan Yesus yang menjadi dosen mereka. Tuhan Yesus berkata, oke anak-anak, sekarang semua berdoa, bilang, wahai hartaku, wahai ateisku, beri kami perasaan untuk menikmati dan untuk bahagia, untuk damai sejahtera, untuk sukacita. Lalu mereka semua berdoa. Dan tidak ada satupun yang mendapatkan. Itu seperti itu. Tapi ada satu murid yang bandel ngewek. Namanya Reni. Terus Reni berdiri. Pak Guru Yesus, bukankah seorang ateis itu bisa menikmati hidupnya selama di dunia ini? Soal urusan alam baka itu sesuatu yang halusinasi. Itu seperti itu. Padahal si Reni ini tidak sekolah di dunia, tapi setelah ia memakai kacamata iman, ia sedang sekolah di surga. Lalu kata Tuhan Yesus, baiklah, kalau begitu, silakan Reni Kinase untuk saya antar ke duniamu. Terus Reni diturunkan dengan lembut oleh malaikat-malaikat Tuhan. Terus dia menikmati semua yang diberikan oleh Tuhan. Tapi itu hanya sementara. Karena hak yang dimiliki Reni untuk bahagia, untuk menikmati rasakan kehidupan itu makin menipis energinya. Akhirnya habis. Yang tersisa tinggal kehendak untuk berkuasa seperti Nietzsche dan hawa nafsu, naluri. Lalu Reni tidak lagi menjadi manusia, yang menjadi
hewan, tapi berwujud manusia. Setelah itu ada seorang murid yang ada di muka bumi yang bernama Franz Ferdinand. Dia menuntut, Tuhan, bukankah ateis juga tidak berhak memiliki naluri, memiliki nafsu, karena ateis itu adalah komputer. Ia hanyalah program demi program. Ia hanyalah robot. Ia boleh mengeses hartanya, menyelamatkan hartanya sesuai dengan data-data kunci otomatis dari komputer yang berwujud manusia. Tapi ia tidak punya hak untuk sesuatu yang abstrak. Terus Tuhan Yesus berkata, baiklah kalau begitu, Reni, sesuai dengan keadaanmu yang ateis, maka aku juga mengambil nafsu dan naluri. Akhirnya, sudah, Reni menjadi manusia yang tidak bisa merasakan apa-apa. Dia hanya menjadi manusia robot. Manusia tapi robot, robot tapi manusia. Itu seperti itu. Setelah Reni menjadi manusia tapi robot, Reni masih diberi kesempatan sama Tuhan untuk memahami segala sesuatu. Hingga sampailah pada topik yang namanya evolusi. Tuhan Yesus ada suatu diskusi di kuliahnya, di universitasnya Tuhan Yesus. Di situ ada seorang Reni kembali yang berkata bahwa manusia itu berasal dari nenek moyangnya bermiliar suatu evolusi hingga berjuta-juta tahun dari manusia purba menjadi manusia yang putih mulus seperti saya. Begitulah Reni. Setelah itu jadilah yang namanya evolusi itu sukses. Dari hewan menjadi manusia purba, terus menjadi manusia modern sekarang ini. Lalu kata Pak Guru Tuhan Yesus, ada pendapat lain. Terus ada satu murid lagi namanya Franz Ferdinand. Dia datang lagi. Ya Tuhan, saya setuju juga apa yang dikatakan Reni. Tapi evolusi sendiri itu juga proses dari Roh Kudus. Evolusi bukan berdiri sendiri. Evolusi adalah pekerjaan Roh Kudus. Karena penciptaan alam semesta dimulai dengan tumbuh-tumbuhan. Mungkin Bapak memandang tumbuh-tumbuhan menimbulkan ide yang baru, maka Bapak menciptakan hewan. Setelah hewan dilihat kok, aku ingin menambahi jiwaku dan rohku pada hewan itu. Maka terciptalah dari ide seorang hewan. Hewan sebenarnya seorang atau seekor ya? Seekor hewan, dan terciptalah manusia. Itu seperti itu. Jadi prosesnya kita sudah memahami semua antara Tuhan Yesus, realitas, halusinasi, iman, evolusi. Terus dua orang murid, yang satu namanya Reni, yang satu namanya Abraham. Kalian sudah belajar semuanya ya. Terima kasih, selamat dini hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua.